Oke, kita masuk ke materi tentang gradien. Gradien itu disebut juga sebagai kemiringan, kecondongan, atau kecenderungan suatu garis. Lambangnya itu M. M itu didapatnya dari perbandingan Y per X. Gitu. Cara nentuinnya gimana, Teh? Nah, untuk cara nentuinnya, untuk gradien ini ada beberapa kondisi. Nah, selanjutnya, setelah ini kita akan bahas cara menentukan gradien. Oke, di sini yang pertama cara menentukan gradien dengan melihat jarak X dan Y-nya. Kita ingat kalau misalkan kita punya koordinat kartesius, itu ke kanan positif, ke kiri negatif, ke bawah negatif, ke atas positif. Nah, di sini cara menentukan gradien dengan melihat jarak X dan Y, itu ngelihat juga arah tanda panahnya gitu. Yang pertama ada gradien garis AB miring ke sebelah kanan. Nah, otomatis kalau misalkan si gradien ke sebelah kanan itu persamaan garisnya yang ini nih. Persamaan garisnya yang ini. Dia akan ke sini kan. Terus ke sebelah sini gitu. Ke bawahnya terus ke sebelah sini. Nah, cara nentuin gradiennya ini kita lihat, tentuin batasnya. Semisal ini di soal ini udah dibatasin di sini. Ada titik A, titik B, titik C. Nah, cara nentuin gradiennya kita lihat komponen garis AC. Nah, ini A ke C jaraknya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ternyata ini garisnya ke kanan. Berarti kalau ke kanan itu positif 6. Terus ini lihat, si garis ini kan, garis ini terus ke kanan ke sebelah sini dan selalu ke atas kan teman-teman. Nah, berarti ini tanda panahnya ke atas. Kita lihat jaraknya ada 1, 2, 3. Ada ke atas 3. Berarti kalau ke atas itu positif. Jadi positif, kan kita di sini punya rumus gradien itu M sama dengan Y per X. Jadi si M ini tuh ngebandingin jarak dari Y per jarak dari si X. Nah, kan kita punya M, Y sama dengan Y per X. Kita punya bahwa si garis X, karena yang horizontal ini adalah arahnya 6. Terus yang ke atasnya itu 3. Kan? Jadi si M-nya itu adalah 6 per 3, 2. Jadi ngebandingin jaraknya. Oke. Ingat, kalau misalkan ngebandingin jarak, berarti kalian harus ngelihat tanda panah dia kemana gitu. Panahnya kemana? Ke atas, ke bawah. Ngelihat dari persamaan garisnya. Ini kan si persamaan garis ini ke sini. Dan otomatis dia itu bakal terus ke atas ke sebelah sini. Tuh. Maka di sini si X dan si Y-nya itu selalu positif gitu. Makanya ini ketika ada persamaan garis, terus kita ngelihat nih garisnya tuh ternyata condongnya ke kanan dan ke atas. Maka ini tuh M-nya atau gradiennya itu sama dengan positif. Selalu pasti. Cara nebaknya tuh, wah ini miringnya ke kanan terus agak ke atas gitu. Berarti ini M-nya positif. Terus di sini kita punya gradien yang miringnya ke kiri. Untuk gradien yang miringnya ke kiri ini, kita coba lihat ya. Kan ini ke sebelah kiri terus. Gitu. Meskipun ini ada ke atas, ini ada ke bawah. Nah, tapi seposisi si YX-nya itu selalu miring ke kiri. Nah, jadi si X-nya pasti bakal negatif. Atau kalau misalkan dia turun ke bawah,
terus dia turun ke bawah, itu kan dia turun ke bawah, Y-nya bakal negatif. Terus kan kalau turun ke bawah, dia agak condong ke sebelah kanan kan. Nah, jadi si X-nya itu bakal positif. Terus kalau misalkan kita lihat yang ke atas garisnya ke atas terus gesernya ke kiri. Ini kan Y-nya kalau ke atas itu positif ya. Tapi kalau dia ke atas dia selalu condong ke kiri. Si X-nya itu negatif. Jadi ketika kita membandingkan M itu positif per negatif. Kalau kasusnya ke atas ke kiri. Dibandingkan negatif positif bagi negatif adalah negatif. Jadi ketika gradien garisnya miring ke kiri, itu bakal nilainya negatif. Terus kan kita ngelihat kalau ke bawah tuh condongnya ke bawah, Y-nya berarti negatif. Terus ke bawah itu si condongnya ke kiri, si condongnya ke kanan. Nah, si ke kanan itu kan kalau di diagram kartesius itu positif. Kalau kita bandingin nih, negatif per positif, hasilnya bakal negatif. Jadi, kalau kita ngelihat garis ini, kita bisa langsung tebak, oh ini adalah M-nya negatif, pasti negatif. Tuh. Nah, kita punya contoh di sini, dia ke kanan ya, ke kanan tapi ke bawah. Ke kanannya 1, 2, 3. Ke bawahnya 1, berarti jadi X-nya sama dengan 3. Ke bawahnya 1, 2, 3, 4. Ke bawahnya 4, Y-nya sama dengan 4. Berarti M-nya adalah Y-nya negatif karena ke bawah ya. Jadi M-nya min 4 per 3. Seperti itu ya, teman-teman. Selanjutnya, gradien garis. Nah, kalau misalkan ini vertikal atau ke atas, berarti kan ini X-nya sama dengan 0. Terus Y-nya kan berapapun gitu ya, berapapun. Tak hingga. Nah, di sini kita punya contoh garis KL. Garis KL ini jaraknya 1, 2, 3, 4. Y-nya sama dengan 4. X-nya sama dengan 0. M-nya sama dengan Y per X. Y-nya berapa? 4. X-nya sama dengan 0. Berarti ini 4 per 0 tidak terdefinisi. Jadi, ketika garisnya vertikal ke atas, gradiennya tidak terdefinisi. Selanjutnya, ada gradien horizontal atau mendatar. Nah, kalau misalkan horizontal atau mendatar, ini berarti kan si X-nya tak hingga ya, tak hingga atau berapapun. Terus Y-nya sama dengan 0, karena kan ini mendatar di garis X. Berarti kalau kita nyari M-nya itu sama dengan, kalau dari kasus ini, jarak garis dari MN itu jaraknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti X-nya sama dengan 7. Jadi, Y sama dengan Y per X sama dengan 0 per 7. Jadi, M sama dengan 0. Karena 0 per 7 itu 0. Jadi, ketika garisnya horizontal, itu M-nya sama dengan 0. Kalau vertikal, jadi M-nya tidak terdefinisi. Tak terdefinisi. Selanjutnya, ada materi tentang gradien melalui 2 titik pada bidang kartesius. Nah, rumusnya apa? Bila koordinat A, X1, Y1
dan B X2, Y2, maka gradien garis AB adalah MAB sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Tes siapa X2 sama X1-nya, Y2 sama Y1-nya. Kalian tentuin gitu. Titik keduanya mau A atau B gitu, atau B. Satunya mau A atau B. Itu bebas, terserah kalian. Kalau kita pilih titik kedua adalah B, berarti gini tulisnya. Y, B, min, Y, A, per XB, min, XA. Jadi harus sesuai gitu. B sama B, Y sama Y gitu. Jadi si XB ini kan berarti si X2, Y-nya, Y2-nya berarti si YB gitu. Jangan ketukar si titiknya. Kita misal punya contoh nih. Contohnya, kita masuk contoh dulu ya. Contoh di diagram kartesius yang di atas ini kan ada garis katanya. Di sini A-nya titiknya 5,1, B-nya itu min 4, min 3. Nah, berarti ini gradiennya siapa? Gradiennya apa? Kita tentuin dulu ini titik 2, ini titik 1 ya. Berarti M-nya sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Y2-nya berapa? Min 3. Y1-nya berapa? Kurangi 1. Per X2-nya berapa? Min 4. Y2-nya berapa? 5. Berarti jadi dikurangi 5. Sama dengan negatif 3 dikurangi 1. Berarti punya utang 3, ngutang lagi 1. Berarti utang kita bertambah jadi negatif 4. Punya utang 4, ngutang lagi 5. Berarti jadi utangnya jadi 9. Karena utang jadi negatif. Negatif bagi negatif. Negatif bagi negatif itu positif. Jadi M-nya itu 4/9. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, materi selanjutnya yaitu macam-macam persamaan garis. Yang pertama itu ada Y sama dengan MX. Nah, cirinya kalau Y sama dengan MX itu pasti memotong titik pusat di titik 0,0 dan gradiennya M. Jadi kalau kita misal punya Y sama dengan 2X, berarti M-nya sama dengan 2 ya. Nah, kayak tadi kan kita tadi bisa nentuin M dari suatu garis ya, kayak gitu. Dari titik-titik. Di sini kan titiknya katanya melalui A 1,2 dan kita tahu bahwa ini adalah 0,0. Jadi dia melalui titik 0,0. Jadi nentuin gradiennya sama dengan M sama dengan Y2 min Y1. Y2-nya ini ya, kita buat ini 2, ini 1. Berarti ini Y1, ini X1, Y1, ini X2, Y2. Nah, berarti Y2-nya 0, dikurangi Y1-nya 2, per X2-nya 0, dikurangi X1-nya 1. Berarti min 2 per min 1. Berarti sama dengan negatif bagi negatif positif. 2 bagi 1, 2. Jadi si M-nya itu 2. Berarti persamaannya itu sama dengan 2, Y sama dengan 2X. Karena cirinya yang pertama itu memotong titik potong di 0,0, maka si persamaan ini itu pasti Y sama dengan MX. M-nya kita cari pakai rumus yang Y2 min Y1 per X2 min X1. Seperti itu. Selanjutnya, kita masuk ke materi membuat persamaan garis ketika dia
dia memiliki gradien M dan melalui X1, Y1. Jadi persamaan garisnya itu adalah Y dikurangi Y1 sama dengan MX dikurangi X1. Nah, jadi si ini kita masuk aja ke contoh. Kan di sini punya tentukan persamaan garis melalui titik A 3,2 dan gradiennya sama dengan 2. Maka di sini kita bisa bikin persamaannya Y min Y1 sama dengan MX min X1. Nah, ini si Y sama si X yang nggak ada angkanya dibiarin aja. Nggak usah dikasih apa-apa. Gitu. Nah, yang diganti siapa? Si Y1, M sama X1. Kita punya titik A 3,2. Berarti X1-nya 3, Y2. Y1-nya adalah 2. Gradiennya 2. Jadi X1 sama dengan 3, Y1 sama dengan 2. Kita masukin ke rumus. Y min 2 sama dengan gradiennya M-nya sama dengan 2. X min X1-nya berapa? 3. Y min 2 Y min 2 sama dengan 2 dikali X, 2X. 2 dikali min 3, min 6. Jadi kalau misalkan kita mau dibuat Y sama dengan, berarti min 2-nya pindah ruas ya. Jadi 2X min 6 min 2 pindah ruas ke kanan. Berarti jadi negatif, jadi positif. Step 2. Berarti jadi persamaannya itu adalah 2X punya hutang 6 bayar 2. Berarti sisa hutangnya adalah 4. Maka ini adalah persamaan garis lurusnya. Seperti itu. Oke, kita masuk ke materi membuat persamaan garis dengan melalui 2 titik di mana katanya titiknya itu A X1, Y1 sama B X2, Y2. Nah, untuk rumusnya kita punya Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Tuh. Nah, di sini kita punya titik A dan titik B. Titik A-nya yaitu 3,1. Kita ibaratkan si A ini X1, Y1. Kan tadi Tata udah bilang ya bahwa X1, Y1, Y2, X2, Y2-nya itu terserah kalian mau pilih yang mana. Nah, untuk ini Tata pilih si titik A ini X1, Y1 dan titik B itu X2, Y2 ya. Maka kalau kita masukin ke rumus, ingat komponen yang di sini yang kita ketahui itu adalah X1, Y1, X2, Y2. Maka si Y sama si X dibiarin aja. Nggak usah diganti-ganti. Yang diganti-gantinya yang si X sama si Y yang ada angka-angkanya. Nah, oke, kita masuk ke rumusnya. Di sini Y min Y1-nya berapa? Y1-nya adalah 1 per Y2-nya berapa? Y2-nya berapa? Y2-nya katanya 2 min Y1-nya berapa? Y1-nya 1 sama dengan X-nya berapa? X-nya X. Karena kita kan yang nggak ada angkanya nggak diganti. Min X1-nya berapa? X1-nya 3 per X2-nya berapa? X2-nya 1 katanya. Ya, di sini 1 ya. X1-nya berapa? X1-nya 3. 1 kurangi 3. Kita ke atas. Y min Y1 tetap, karena dia nggak bisa dikurangi lagi. 2 kurangi 1 itu 1, sama dengan X min 3. Min 1 dikurangi 3. Punya uang 1. Kita bayar hutang 3, berarti hutang kita tinggal min 2. Tadi Tete udah bilang, kalau misalkan ini ada di perperan, kalau mau ke kanan dia dikali. Kalau misalkan dia ada di atas,
Kalau perperan berarti dia harus ke bawah. Nah, ini kan perperan ya. Perperan atau pecahan Y-1 per 1 sama dengan X-3 per min 2. Nah, di sini kita mau buat ini ke persamaan implisit. Jadi, min 2 dikali Y-1 karena dia naik ke atas sama dengan X-3. Karena 1 dikali X-3 tetap bilangan itu sendiri. Nah, oke. Kita punya min 2 dikali Y itu min 2Y. Min 2 dikali min 1. Negatif kali negatif positif 1 sama dengan X min 3. Sekarang kita mau buat ke persamaan implisit. Nah, berarti jadi kita pindahin ruas kanan ke ruas kiri ya. Min 2Y plus 1 dikurangi X karena positif, pindah ke kiri jadi negatif. Negatif 3 pindah ke kiri jadi positif, sama dengan 0. Berarti jadi persamaannya itu min X min 2Y 1 tambah 3, 4. Ditambah 4 sama dengan 0. Ini adalah persamaan garisnya secara implisit. Untuk materinya cukup sampai sini dulu. Jadi kalian untuk materi barunya terkait materi tentang gradien dan membuat persamaan garis. Kalau masih bingung, kalian boleh tanyain di pekan depan ya. Pekan depan insya Allah kita ketemu. Kita akan coba latihan tentang gradien dan persamaan garis. Membuat persamaan garis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.